berapa orang bulan ini yang datang ke bisnismu? Itu pertanyaan pertama. Kedua, strategi apa yang bikin bulan depan yang datang lebih banyak? Konten apa yang kalau dilihat atau dibaca atau ditonton atau didengar si audiens Anda, dia jadi menginginkan produk Anda? That's question. Kalau Anda jawabnya tidak tahu, ya pasti nggak jualan. Kita mau peluang-peluang baru. Tapi kalau pikiran Anda tidak terbuka kepada opini orang lain, bagaimana Anda bisa melihat peluang yang baru kalau Anda selalu fix dengan peluang yang sedang Anda pegangin sendiri saat ini? Hai, Denny Santoso. Hai, apa kabar? Seneng banget. Saya kabarnya luar biasa, disayang Tuhan, Denny. Gimana kabarnya, Denny? Baik. Seneng banget nih, semuanya siap belajar dari Denny Santoso karena kita akan ngomong tentang hidup, ngomong digital marketing, ngomongin tentang bisnis sama Denny Santoso dalam 1 jam ke depan, oke? Yang siap belajar, ayo ketik dulu. Siap belajar dari mana? Ayo, dari kota mana? Ketik dulu. Siap belajar dari kota mana, ya? Ditunggu. Wow, thank you, siap. Dan, ayo langsung kita hajar, ya. Jadi, saya selalu nanya orang pertama kali gini, jangan ngomongin yang, mungkin Denny jelasin dulu lah, siapakah Denny Santoso? Ini banyak yang sudah kenal, tapi mungkin ada yang belum kenal. Saat ini tuh siapa sih Denny Santoso gitu? Kalau singkatnya siapa gitu? Bingung juga kalau ngomong kayak begitu ya. Well, basically, digital marketer, entrepreneur, gadget enthusiast. Wah, itu hobi kita sama kayaknya ya, Den ya? Yang gadget hobi kita sama. Iya. Siap. Dan founder dari Tribelio ya, Denny ya. Banyak Tribelio baca ya. Bonels, beberapa. Oh iya. Iya. Banyak. Keren, luar biasa. Siap. Nah, sekarang saya mau nanyanya, Den, adalah bukan Denny yang sekarang justru. Kita semua pengen tahu Denny yang dulu tuh mulainya dari mana sih sebelum mulai tek bangun bisnis gitu loh. Jadi cerita singkatnya tuh gimana hidupmu? Previous life. Kehidupan sebelumnya. Well, ayo Dan. Semuanya berasal dari tahun 99 waktu jualan suplemen. Jadi itu pertama kali bisnis beneran gitu ya. Kalau sebelumnya kan cuma ya jualan CD game dan sebagainya, semua udah tahu lah saya jualan CD games. Tapi bisnisnya itu di tahun 99. Jualan suplemen. Itu sekitar apa? Waktu kuliah, apa SMA atau apa itu? Itu waktu semester, I think 2 semester terakhir ya, tahun 99 ya, karena saya lulus 2000. Ya, semester 7 atau 8 gitu. Oke. Jadi dari pedagang kelilingan. Offline tuh ya? Bener-bener jualan offline atau gimana? Online. Tahun 99 gitu. Oke. Terus. Ya, dari situ baru ini sih, karena I think kebetulan kita ngikutin trennya. Kita ngikutin tren banget karena tahu-tahu ada celebrity fitness, gold gym, fitness first, dan atlet-atlet pemain sinetron pada badannya bagus-bagus gitu kan. Ya, timingnya pas gitu ya. Pas banget gitu. Saya masuk di tahun 99, 2003 sampai 2006 itu benar-benar lagi take off banget di Indonesia. Oke. Itu. Ya, jadi itu yang mengangkat saya sih 2003 2006 itu benar-benar cepet banget gitu. Dari situ. Terus what happened habis itu? Habis 2003, Habis 2006, habis itu 2007 saya udah mulai kayak udah di rumah aja gitu, udah work from home. Iya. Kita yang autopilot bisnisnya udah lama banget work from home ya, udah bertahun-tahun gitu ya. Iya, siap. Awalnya memang dari rumah, jadi memang dari awal memang work from home sih. Tapi dari 2007 itu benar-benar kayak mulai nyari di internet gitu, kayak mau dapetin duit dari internet tuh gimana caranya ya? How to make money from internet gitu. That's the first question. Ya, munculnya dari digital marketing sama main saham online, trading online. Oke. Masuk 22, nggak ada nolaknya, masuk 22. 2008 crash kan Indonesia. Sahamnya kan itu kan. Nah, nggak ngerti apa-apa ya, duitnya hilang di situ. Jadi saya habis itu kok market kayak begini ya, nggak ngerti kan. Tahun pertama bahkan belum setahun gitu. Dan fokus di digital marketing. Nah, sejak itu ya udah digital marketing sampai hari ini gitu. Sebenarnya nggak ngajar juga sebenarnya, kayak sering ngajar gitu ya. Dulu juga nggak ngajar juga sih, tapi dari 2008 itu sudah diundang orang untuk ngisi acara, diundang ya. Bener-bener kayak diundang, dikasih nih uang bensin 500.000 lah, ada set gitu doang. Bener-bener kayak gitu doang gitu dari 2008. Permintaan terbanyak itu di 2015.
Oke. Baru dari situ bikin kelas kayak oke, banyak yang minta, kenapa nggak bikin kelas ya? Itu baru ngajar gitu. Sampai Luar biasa, luar biasa. Nah, ini buat yang nonton, basically Denny Santoso ini salah satu guru saya ini. Salah satu guru saya digital marketing ini. Thank you so much. By the way, Den, buat yang baru nonton, nanti saya mau infokan bahwa ini buku nih, Business is Fun. Nanti saya mau bagikan gratis, Denny. Nice. Ini isinya adalah 7 strategi praktis yang lengkap dan sudah terbukti berhasil. Kita nulisnya udah terbukti berhasil. Karena beneran kita praktekkan di bisnis-bisnis saya, bisnis klien-klien kita. Terbukti berhasil bikin bisnis kita jadi profitable dan autopilot. Nah, gitu ya. Autopilot yang penting. Bisnis bisa jalan sendiri, pemilik bisnis bisa jalan-jalan. Balik lagi ke Denny. Berarti tadi dari titik A sampai titik B gitu ya. Bab satunya Denny Santoso lah gitu. Ya. Oh, by the way, nanti cara gratisnya Coach Yohanes akan kasih tahu nanti ya. Nanti terakhir. Oke, now sekarang kita belajar dulu dari Denny Santoso. Jadi, pembelajaran bab satunya Denny kalau disimpulin buat kita semua yang nonton, apa sih pembelajarannya sampai titik boom akhirnya digital marketing gitu kan? Oh, oke. Yang pertama gini. Yang pertama itu gini. Saya waktu jualan suplemen ini mungkin jarang yang kalau nggak baca buku saya mungkin nggak ngerti ya. Saya jualan suplemen tidak langsung jadi besar kayak begitu. Saya jualan suplemen tuh nyari toko jadi reseller. Jadi reseller nggak ada dropship. Zaman dulu nggak ada dropship. Iya, offline gitu kan? Offline dari Amerika bener-bener import begitu kan nggak bisa dropship gitu kan. Jadi harus kulakan. Bener-bener nyetok gitu. Nah, yang saya lakukan, ini mungkin jadi penting buat teman-teman. Yang saya lakukan adalah saya jualan itu sampai di tahun 2002. Oke, ya. Dari 99 sampai 2002. Jadi bener-bener door to door jadi sales. I build ini ya, penjualannya bener-bener offline banget. Nah, di 2002 ada satu kompetitor dari Jakarta itu datang ke rumah saya di Malang, itu mengatakan bahwa, dan lo nggak bisa lagi jualan brand ini karena gue udah pegang. Karena kan saya random aja ngambil dari toko di luar negeri. I don't know about branding dan sebagainya. Anak-anak baru selesai kuliah gitu kan, jualan laku udah gitu. Even kalau dibilang setahun 2 tahun pertama itu megang duit itu kayak zaman tahun 2000 ya. Saya pegang duit udah 2 juta, udah itu lumayan gitu waktu zaman dulu gitu kan. Udah kayak teman-teman masih struggling cari beberapa ratus ribu, saya udah dompet 2 juta gitu kan, udah lumayan gitu. Even today aja 2 juta juga masih lumayan kan di dompet gitu waktu itu gitu. Terus saya import semua produk macam-macam yang laku apa saya import aja, dan di 2002 ada satu orang yang bilang datang ke saya dan bilang kayak, dan lu nggak bisa lagi pegang brand ini karena kita udah pegang ini brand udah milik kita gitu. Udah kita pakai di Indonesia gitu kan. Nah, since then saya mikir, wah kalau kayak begitu semua dipegang saya jadi distributor doang dong, jadi reseller doang dong. Saya harus pegang brand. Nah, itu di 2002. Jadi, abis itu saya riset semua brand di Amerika. Saya riset satu-satu. Saya punya kriteria, karena saya punya data kan. Saya punya data barang yang laku itu apa. Saya punya kriteria 5 produk yang harus ada di sebuah brand supaya laku. Ya. Apa itu? 5 itu. Cepat aja 5 itu apa tuh, Ben? Masih ingat? Creatine, weight gain, weight loss, sama apa ya? Weight gain, maksudnya kategorinya itu. Iya. Oke, siap. Ada weight gain, ada weight loss, ada protein biasa. Itu udah cerita 200 tahun yang lalu tuh ya, masih ingat ya. Jadi nggak boleh ada salah satu doang. Ada yang punya meal replacement, kayak produk apa gitu. Jadi apa pembelajarannya tuh, Den? Apa? Dari bab satunya Denny Santoso, apa pembelajarannya yang bisa dibagikan tuh? Nah, habis itu ya udah saya pegang brand sendiri. Jadi saya punya database customer saya, karena penjualan udah ada. Baru habis itu ngambil brand khusus, habis itu digedein one brand. Jadi fokus saya ke one brand, saya nggak mau multiple brand gitu-gitu. Oke. Jadi fokus pegang sendiri, Blue Ocean. Iya. Banyak orang yang bilang malah nggak ada yang jual, dan itu kan berarti nggak ada marketnya. I don't care, itu Blue Ocean namanya buat saya. Iya, betul. Justru itu Blue Ocean, bukan Red Ocean gitu ya. Tapi pembelajarannya adalah fokus ya. Seorang Denny Santoso di bab 1 adalah harus fokus ya. Educate market juga penting. Karena di 2004 belum ada email, belum ada apa-apa. Saya bikin majalah namanya Sportindo Magazine. Iya. Jadi menjangkau orang itu pakai majalah zaman dulu. Iya, zaman dulu. Jadi fokus itu singkatnya apa? Follow one course until successful. Yes. Nah, banyak orang kesini, kesana, not here, not there. Bener nggak sih, Dan?
luckily gini, luckily adalah saya nggak punya banyak pilihan gitu. Sekarang kan banyak pilihan, makanya tolak-tolak. Dan terus kan akhirnya kan ceritanya bab 2-nya sampai bab 3-nya sekarang kalau hidupnya seorang Denny Santoso dibikin bab gitulah ya. Itu kan bab 1-nya tadi. Apa satu turning point yang seorang Denny Santoso tuh bisa bagikan ke kita semua bahwa ini my turning point. Turning point ini maksudnya gini. Jadi tadinya naik ya, tapi tiba-tiba loncat, sat gitu. Quantum leap. Apa your biggest turning point in your life? Dan itu kenapa itu? Di chapter 1 tadi ya, di chapter 1 adalah when I built my team correctly. Waktu apa, Den? Build my team. Jadi saya punya tim itu pas di 2004 itu start bikin company beneran. Jadi 2003 proses 2004 bikin company beneran. Nah, saat punya tim itu ekspansi ke sana kemari gitu. Luar biasa. Itu udah langsung kayak systemize banget. Kalau dulu kan saya sendirian, careless gitu kan. Kalau udah ada tim, ya udah ada timnya, udah keliling dari Sabang Merauke begitu, udah ada tim gitu. Growth-nya udah kayak 100%. Turning point-nya di situ ya. Wow. Growth itu bisa 100% per month. Wow, 100%, naik lagi 100%, naik lagi 100%. Wow. Jadi buat semua yang lagi nonton, yang punya bisnis atau yang mau bangun bisnis, lihat tuh. Stop jadi Superman, bangun super team di bisnis Anda, ya kan? Kalau Coach Johannes bilang iya Avenger, kalau Coach Johannes bilang jangan jadi hamsterpreneur. Harus jadi entrepreneur. Capek banget gitu kan ya. Oke, siap. Let's go. Yuk kita lanjutin Den pembelajaran. Jadi turning point-nya adalah harus fokus tadi. Yang kedua adalah harus bangun super team karena turning point-nya Denny Santoso tuh loncat gara-gara mulai bangun super team tadi ya. Yes. Oke, siap. Cepet banget. Benar-benar cepat banget. Nah, sekarang kita mau ke dagingnya nih, Den. Dagingnya. Kan Denny Santoso ini dikenalnya digital marketer. Nah, jadi ayo kita kupas, kita bahas. Yang nonton tuh ada 2 tipe kalau di followersnya Coach Johannes G. Pauli, kebanyakan. Yang satu tuh belum punya bisnis, tapi mau bangun bisnis. Nah, itu. Yang satu lagi adalah dia udah punya bisnis. Macam-macam nih yang punya bisnis. Ada yang sudah profitable, ada yang tapi belum autopilot. Jadi bisnisnya duitnya banyak, tapi belum punya waktu, belum punya kehidupan gitu loh. Ya, karena belum autopilot gitu kan. Udah daftar aja sama Coach Johannes selesai. Jangan, itu nanti kalau itu untuk bisnis profitable autopilot. Tapi kalau kita mau belajar digital marketingnya, ya coba pertanyaannya adalah gini, apa 3 strategi penting tapi fundamental? Denny Santoso kan banyak strateginya, cuman kita punya 1 jam nih, kita mau bahas apa sih kalau pemilik bisnis yang masih offline atau dia udah online tapi belum terlalu berhasil, apa 3 strategi penting tapi fundamental, Den? Penting tapi fundamental, 3 aja buat pemilik bisnis agar dia bisa melakukan digital marketing, menguasai digital marketing untuk bisnisnya. Kalau 3 tuh gimana, Den? 4 boleh nggak? 5 juga boleh kalau waktunya cukup. Ayo. Karena ini barusan saya ketik di tempat saya tadi pagi sebelum kita ngobrol itu, saya udah ketik lagi disiapin buat carousel soalnya. Oke, siap. Ayo kita hajar. Yang pertama, banyak orang yang nggak bisa jualan atau bahkan yang jualan terus macet gitu-gitu aja. 1, mereka nggak kenal marketnya luar dalam. Siapa marketnya? Ya semua orang pasti jawabannya kayak gitu. Ya, itu dia kan? Tuh. Gemes tuh kalau dengar begitu gitu. Tuh. Ya, luar dalam tuh termasuk kayak problem mereka, mimpi mereka, misalkan kayak mereka hangout di mana, kalau online, apakah hangoutnya di Instagram atau apa gitu. Itu nggak kenal gitu, nggak tahu. Ya udah, saya posting di Instagram. Emang marketmu di Instagram? Nggak tahu juga sih gitu. Pokoknya nggak kenal gitu aja. Yang pertama. Yang kedua adalah Dan sebelum yang kedua, yang pertama Coach Johannes tambahin ya. Karena biasanya adalah itu specific who. Orang lupa specific who. Semua maunya langsung ke how. Padahal harusnya how itu HOW, iya. Tapi salah itu jangan HOW, how. Itu bagaimananya? No. Ke who dulu, WHO dulu. Specific who. Dan Denny dalam minta di bawah specific who-nya harus benar-benar kenal di sepatunya mereka, tahu habitnya, tahu behaviornya gitu kan tadi kan? Yes, bahkan kayak misalkan weekend gitu ya. Weekend itu saya tetap pegang iPad, nonton Netflix, pegang iPad, tapi di sini saya gambar who-nya. Customer itu mimpinya apa ya? Kalau misalkan pakai aplikasi saya, step pertama yang dilihat apa ya? Mereka mikirnya apa ya? Begitu sign in, mikirnya apa ya? Kayak gitu benar-benar saya dalamin. Oke. Dan sebelum ke yang kedua. Jadi nggak cuman kayak misalkan gini, target saya ibu-ibu umur sekian. Itu mah cuman kulit. Bener. Itu yang ditemuin banyak orang yang datang ke Gratio Practical Business Coaching mau pengen bangun bisnis profitable dan autopilot juga sama problemnya. Spesifik who-nya nggak ada, adanya semua gitu kan ya.
Ya, ada yang punya salon, Bu, iya, maunya semua kan tanda kutip manusia kebanyakan greedy, tanda kutip. Salon dari yang gede banget triliunan sampai yang kecil ceritanya salon kan, Den, ya. Begitu salon basically bilang, "Ibu maunya siapa spesifik?" "Oh, semua orang yang punya rambut." Nah, lu, semua orang yang punya rambut. "Coach, ini zaman krisis, Coach. Bahkan rambut bawah pun kalau dia mau gunting, saya gunting." Coba bayangin. Nggak bisa. Burungnya harus tepat dulu. Mau burung yang tipe mana? Ikannya tepat dulu, ikan yang mana. Nah, Den, sebelum loncat kedua, ke satu dulu belajar, Den. Kita pengen belajar dari Denny Santoso. Kesalahan apa yang kebanyakan orang tuh kok nggak bisa spesifik who tadi itu, Den? Lah, nggak tahu, nggak pernah ditemuin. Pertanyaan saya simpel banget ke teman-teman gini. Lu pernah nggak sih ngafe sama marketmu? Ngobrol? Itu aja nggak pernah loh. Cuma tahu gitu doang. Di mana aja juga nggak tahu. Makanya begitu disuruh ngafe, mereka nanyanya apa? Dan ngajak mereka ngobrol gimana caranya? Lu mau jualan ngobrol aja kagak bisa gitu kan? Lebih susah jualan daripada ngobrol gitu. Itu bener banget tuh. Bener banget. Cuman kalau orang normal bilang begini, Dan, aduh ngafe segala macam, aku malu, susah segala macam, kan bisa telepon, bisa WA, bisa pilih dari list database kita yang list customer kita yang paling bagus, kita coba mengerti dia, bisa nggak deh begitu, Dan? Iya, tapi kalau bilangnya malu itu ini, bro. Ini itu kalau malu chicken mindset. Gitu kan. Iya, lu malu-maluin gitu maksudnya. Ceritain singkat yang tadi tuh. Chicken dulu, singkat aja, singkat. Chicken mindset adalah ketika kita disuruh something, kita tahu punya goal something, tetapi kita tidak mau melakukannya dengan banyaknya self-talk, malu, minder, nggak bisa ngomong, nggak bisa itu. There is chicken mindset. Iya. Nongolin lagi bonekanya tadi, itunya. Nongolin lagi. Jadi ini kita bukan menertawakan orang ya, Den. Kita bukan menertawakan orang. Tapi kita ngingetin, jangan, termasuk diri sendiri. Jangan punya chicken mindset. Jangan punya, tadi Denny bilang, kalau saya nyebutnya SLB, self-limiting belief. Belief, yes. Gitu ya. Oke, belief. Ya. So, jadi berarti udah temuin orang aja, ngobrol lah gitu ya. Iya. Karena gini, itu yang pertama. Kalau misalkan kita masih punya peternakan chicken, ya masih banyak chicken kayak begini, terus bertelur kayak begini, kita mau bisnis, pasti akan ngurusin telur-telur itu lagi gitu, chicken itu lagi. Jadi mau ngomong, wah nanti pasti balik lagi situ. Mau ini, balik lagi ke situ gitu. Jadi nggak pernah selesai. Mau di coaching bisnis pun, itu eksternal kan. Internalnya bikin sibuk. Mesti bener dulu. Betul. Distraction. Ya, makanya self-limiting belief. Betul banget. Nah, makanya yang hamster mindset itu tadi, hamster sama chicken mindset tuh nggak boleh ada itu ya. Nggak boleh. Jadi hamster terus muter, sibuk banget. Duit banyak, iya. Tapi nggak punya kehidupan, kan kasihan. Gitu ya. Oke. Dan itu yang pertama jadi. Mulainya tadi, apa istilahnya Denny yang pertama tadi? Kenali marketmu luar dalam. Kenali marketmu luar dalam. Oke, siap. Yang kedua? Yang kedua adalah traffic. Jadi kalau kita mau bisnis kita rame, otomatis kan banyak transaksi kan? Itu yang disebut rame. Yang beli banyak. Nah sekarang pertanyaannya, berapa orang bulan ini yang datang ke bisnismu? Itu pertanyaan pertama. Kedua, strategi apa yang bikin bulan depan yang datang lebih banyak? Iya, very good. Nah, itu nggak ada mereka. Ya, dijalanin aja, Dan. Go with the flow. Saya bilang, only that fish go with the flow. Ikan mati, itu jalan with the flow. Ikan mati, that fish. Ya, benar-benar. Makanya Coach Ana sering bilang apa, Dan? Jangan nge-flow aja, Jack. Gitu kan ya. Iya, nge-flow aja. Today is today, tomorrow is tomorrow. Lu 5 tahun lagi mau ngapain? Oh, nge-flow aja, Jack. Today is today, tomorrow is tomorrow. Gitu kan. Ngapung aja, Pak. Kalau Bapak dorong, saya ngapung. Kalau Bapak nggak dorong, ya udah saya nyangkut. Coba bayangin. Jadi berarti yang kedua ini gimana tadi? Harus traffic. Jadi kita harus punya strategi traffic. Ya, jadi hari ini customer berapa, ya minggu depan berapa, bulan depan berapa, harus ada strategi traffic. Gitu. Kalau misalkan kita tiap bulan stabil segini-segini aja, ya karena lu nggak ngapa-ngapain. Sekarang kalau lu ngapa-ngapain, naik nggak itu angkanya? Betul. Tapi sebelum ketiga nih, Den, nomor 2. Ini justru banyak pertanyaan penting di nomor 2. Karena Denny begini. Basically saya selalu bilang juga bahwa kita bangun bisnis, pertanyaannya satu hal apa yang paling penting di bisnis. Menurut Coach Johannes G. Pauli, satu hal yang paling penting di bisnis adalah customer ngantri. Udah itu aja dulu. Traffic. Nah, traffic. Bahasa lainnya traffic. Karena lu mau punya produk bagus kayak gimana, lu punya dekor kayak gimana, lu punya tim bisa 4 bahasa kayak, bisa bahasa Mars kayak, punya sistem keren banget, tapi kalau nggak ada yang datang, basi aja, bener nggak sih, Dan? Nah, sekarang kita mau belajar dari Denny. Iya, Denny sih ngomongnya gampang, traffic kata orang gitu kan ya.
Kita kagak tahu datengin traffic gimana. Gue taunya traffic light katanya, lampu lalu lintas. Nah, gimana Den? Kalau tentang traffic ini, karena ini penting. Balik lagi ke nomor 1, makanya nomor 1 nggak boleh dilewatin. Nomor 1, pertanyaannya, traffic marketmu itu adanya di mana? Kan gitu. Kalau nggak tahu di mana, terus mau datengin dari mana coba? Ya nggak bisa. Maka strategi 1 itu nomor 1 penting, karena 2, 3, dan 4 nanti based on nomor 1, nggak bisa dilewatin. Iya, setuju banget. Sekarang, Betul. Kita dulu, jangan sekarang dulu, sebentar, jangan asumsi, jangan sekarang dulu. Ini penting banget, karena yang Denny ngomong ini penting banget. Kita mesti tangkap dulu. Lihat, hati-hati kalau kita bilang kita mau menembak semua burung. Hati-hati kalau kita bilang kita mau menjala semua ikan. Hati-hati, karena kita punya, kan iya, bukan cuma peluru kan, Den. Time, energy, and money. 3 bahan bakar paling penting itu, dan yang apa yang paling mahal? Your time. Your time is very expensive, energy and then money, gitu kan ya. Nah, makanya berarti harus jelas dulu mau burung yang mana. Habis itu Denny bilang, kalau di istilah Coach Johannes, relevant where, di mana burung-burung itu hingga pohonnya. Baru kita cari itu. Benar ya? Nah, sekarang gimana, Den? Iya, setuju banget. Kita sepaham kayaknya nih ya. Semua mulai dari dalam. In this life, you get what you believe. Beliefnya dari sini. Dan ayo pertanyaannya gimana? Oke. Kita semua punya anggota badan, fisik begini kan? Anda menentukan ini mau gerak atau mau diam. Kenapa Anda menentukan ini diam ketika tentang bisnis? Kan pilihan di tangan kita, di kepala kita sendiri. Start from sini kan? Ini yang menyuruh gerak atau diam, dikontrol Anda. Nggak bisa nyalain orang lain. Oke, bener. Itu dalam banget tuh. Depend on our own brain. Nah, itu dalam banget kemarin otak banyak orang ternyata dijual mahal, bro. Emang kenapa nggak pernah dipakai? Iya, bisa begitu. Benar. Yuk, gimana datengin traffic? Denny Santoso jelasin ke kita semua gimana datengin traffic. Nah, itu dia pertanyaannya. Ini pendapat pribadi gitu ya. Saya akan memulai bisnis yang saya tahu trafficnya di mana gitu. Maksudnya, saya bisa menjangkau trafficnya. Traffic di internet tuh cuma 2 yang gede. Yang gede cuma 2. Facebook Group atau Google Group. Grup ya, karena Google punya AdSense, punya GDN itu ya, GDN itu YouTube, Global Display Network, YouTube, Google Display Network ya, terus Facebook punya Instagram gitu kan, dan grupnya lah gitu ya, ada WhatsApp dan sebagainya. Traffic itu cuma dari 2 itu. Jadi kalau saya dibilang, Dan, market saya, ini saya mau masuk bisnis online, tapi market saya nggak masuk ke situ ya, jangan masuk bisnis online kalau gitu. Udah jalanin aja offline, nggak ada yang salah gitu kan. Tapi kalau masuk ke bisnis online, kita bisa tahu traffic kita tuh bisa dijangkau nggak pakai Google atau pakai Facebook. Kalau nggak bisa dua-dua, saya nggak masuk gitu aja. Dan kan, saya tambahin bisa, Dan? Saya tambahin satu alam semesta lagi. Alam semesta satu lagi adalah selain Google Group, Facebook Group, satu lagi adalah Marketplace Group. Itu bisa dianggap nggak? Itu alam semesta bisa nggak? Kayak misalnya sekarang ini. Kalau biasanya ada di Marketplace, ada juga di Google sama di Facebook biasanya. General product orangnya ya bisa nggak ada masalah sih. Tapi ayo, saya nggak sukanya di Marketplace saya nggak suka di Marketplace agak susah kita injek gasnya. Kita nggak bisa tahu-tahu spending, kayak misalkan saya pernah spending di Facebook seminggu 2 miliar gitu. Saya mau spending di Tokopedia 2 miliar ngiklan, bisa nggak ya? Saya nggak tahu. Bisa gitu. Bisa aja. Bisa dong. Kalau bisa ya nggak apa-apa gitu. Kalau bisa nggak apa-apa. Asal profitable. Cuman kan nggak harus langsung 2 miliar. Bahkan organik dulu juga nggak apa-apa kan. Oh iya, organik dulu. Bisa. 50.000, 100.000, sejuta bisa. Bisa nggak gitu. Kadang-kadang platformnya nggak cukup gede gitu. Iya. Siap. TikTok aja sekarang udah bisa beriklan, Den. Oh iya, itu. Dunia internet cepet banget berubahnya tuh tiap detik lah, bahkan tanda kutip, ya kan? Yes, makanya kalau balik lagi marketing, kemudian nggak dipraktekin, kemudian tahun depan bilang, yang kamu ajarin doesn't work, karena udah telat, algoritmanya udah berubah. Itu dia. Makanya harus berani action. Dan makanya pertanyaan fundamental, Kak Denny, bagaimana nih supaya datengin traffic kalau dari kacamata Kak Denny sih, dari kacamata Denny gitu? Oke, organik, posting, misalkan di Instagram, saya posting rutin, saya posting sehari bisa sampai 5 kali gitu kan. Ada yang bilang, kenapa harus 5 kali gitu ya? Kalau kompetitormu sehari sekali, lu mau sehari berapa kali coba? Minimal 2 kali, 3 kali biar menang. Rajin gitu. Posting, Iya. Satu, rajin posting. Nggak usah banyak-banyak. Ya, terserah lu. Pokoknya pasti my Instagram saat ini sehari naik 500, which is buat saya lumayan gitu. Karena sebulan yang lalu, naiknya cuma 80, 100 gitu. Saya tambahin nih postingnya lebih kencang nih. Sehari naik 500. 500 customer baru datang loh. Iya.
ya udah kalau misalkan saya ngelakuin gitu ya udah. Jadi kompetitor Anda ngelakuin apa, Anda bisa lebih banyak nggak, lebih hustle nggak, lebih kencang nggak gitu. That's the question. Itu yang pertama. You know, saya tambahin sedikit di situ, the difference between extraordinary people and ordinary people is just that little extra. Perbedaan antara orang yang biasa sama orang yang luar biasa adalah hanya ekstra sedikitnya itu loh. Orang extra tadi mile. 1, orang Anda 3 extra miles. Orang 3, Anda 5 gitu kan ya? Yes. Terus Dan, terus. Kadang-kadang kayak Dan nggak bisa bikin konten desain sampai 5 gitu. Lah konten-konten viral saya malah nggak pakai desain apa-apa, cuma chattingan sama orang saya masukin aja. 3 hari masih viral gitu kan? Nggak masalah gitu. Asal Anda ngerti komunikasinya, topiknya with your audience, makanya kenal luar dalam gitu. Organik. Kedua iklan. Ketiga, kolaborasi, partner, JV, affiliate, kita ngobrol kayak begini. My followers become your followers, your followers become my followers, kayak gitu. Lakuin aja kayak gitu. Lalu dia nggak berani ngomong, nah that's chicken. Di sini lagi kan? Ya, Den ya? Sini lagi gitu. Iya, banyak yang nanya tuh, gimana Coach mulainya IG Live? Coach Yohanes mulai IG Live gimana sih? Saya kayaknya bagus nih, IG Live harus nih. Tapi saya mulainya gimana ya? Saya jawab, ya mulai. mulai. Terus ngomong. Jangan Den. Kalau nggak mulai gimana? Apa? Anggap kayak temen. Iya. Gitu. Iya. Oke, terus. Traffic ya cuma itu gitu kan, either organik, habis itu ngiklan kesana kemari gitu kan, kemudian kayak gini kolaborasi gitu. Tapi iklan aja ini ada problem di orang-orang nih. Saya pernah ketemu orang gitu ya, saya tanya, kamu iklan sebulan berapa sih? Ya 1 juta 2 juta lah ngiklan sebulan gitu. Dapat berapa sih? Lumayan kok, 10-20 juta gitu. Saya bilang, terus kenapa lu nggak iklan sampai 1 miliar ya? 1 juta dapat 10 juta itu 10 kali loh. Kalau 1 miliar harusnya dapat 10 miliar dong. Tinggal scale up. Iya, terus saya nanya, kenapa kok nggak ngelakuin kayak begitu? Oh gitu ya, Den ya? Tahu kemana aja, bro? Multiply, scale up, iya. Mungkin dia nggak langsung jadi 10 miliar, tapi paling nggak dia akan multiplikasi, Den. Iya nggak sih? Nggak ada masalah. Gitu. Iya. Mungkin nggak berbanding lurus. Ya, 1 banding 10 nih ya. Kalau misalkan dia naikin jadi 1 miliar gitu, terus ternyata jadi 2 miliar gitu. Lah kan still profit 1 miliar. Meskipun 2 kali kan profitnya tetap gede gitu kan. Siap. Betul. Den, sekarang lagi Den. Berarti kalau gitu pertanyaan mendalamnya adalah bagaimana bikin iklan yang bisa jalan di internet. Banyak orang pasang iklan, tapi ternyata ya udah acquisition cost-nya mahal, nggak ada leads berkualitas. Itu gimana, Den? Satu, mereka nggak kenal marketnya luar dalam juga berarti. Jadi iklannya itu tidak mengena ke soul-nya si audiensnya. Itu yang pertama. Kedua, berarti konten. Kontennya kurang banyak. Oke. Udah nyiapin berapa video? Coba sekarang saya nanya teman-teman, udah nyiapin berapa video gitu? 1 dan baru coba iklan. No, 5. Banyak. Per hari siapin 1. Gitu. Wah, kontennya. Tapi ada pertanyaan lagi begini, Denny, ada pertanyaan lagi. Tapi Denny, kalau saya kreatifnya banyak, budget saya kan terbatas. Berarti kebelah-belah dong. Gitu. Di rotate aja. Tes angle mana. Karena kalau kita nggak ngetes, kita nggak tahu iklan mana yang bagus. Iya. Always tes kayak gitu. Oke. Ada tips lagi untuk bikin iklan yang bagus, Den? Di yang internet? Dites, kemudian... Tapi kan quantity belum tentu loh, Den. Quantity kan belum tentu sama quality kan. Bukan quantity memang. Quantity itu untuk nyari yang mana yang berquality. Iya. Gitu. Jadi buat nyarinya itu gimana? Karena kita nggak bisa kayak tahu-tahu suddenly, oh ini pasti winning campaign. Nggak bisa. My friend di luar negeri, di Singapura, itu ngetes tuh sampai kayak begini. Kalau misalkan dia, misalkan produk nih ya, biasanya kan mulai unboxing sampai dipakai gitu. Kalau unboxing sampai dipakai, diluncurkan, dibandingkan dipakainya ditaruh di depan, baru di-cut terus unboxing, bagus mana? Dites. Kemudian speed videonya dicepetin sama dilambatin, dites. Lagunya naik, lagunya turun, dites. Hasilnya beda. Ya. Jadi jawabannya gitu. Ada di market gitu ya, nggak perlu pikir terlalu panjang, lu cemplungin aja pokoknya gitu ya. Ya ada feedbacknya, kita ada scoringnya kayak gitu kan. Iya. Dan ngetesnya A/B test atau 10 kreatif dilempar aja begitu terus lihat mana yang baik. Kita biasanya satu-satu sih, saya satu-satu sih biasanya sih. Karena di Facebook jadi A/B test aja. Kadang-kadang yang satu bagus dikit aja, itu udah langsung disedot ke sana budgetnya gitu. Jadi satu-satu gimana? Maksudnya si kreatif A hajar hari ini 3 hari gitu. Habis itu kita berapa lama?
Wah, itu random sih. Biasa kita kayak 3 sampai 5 hari gitu kita tes, 3 sampai 5 Satu hari. doang, 5 hari satu lah. kreatif doang, Den. Satu kreatif doang. Kita bisa sampai 2 sampai 3 sih. Kita bisa sampai 2 sampai 3. Kita coba. Habis itu kita Habis main itu retargeting. ganti. Ya, kita main retargeting gitu kan. Jadi terus itu udah funneling. Nah, sebelum ke funneling yang di depannya dulu nih, Dan, banyak pertanyaan. Saya udah coba, orang-orang mendasar bertanya, di depan aja saya nggak berhasil kok, Denny. Gimana caranya retargeting nih? Entar dulu deh, yang itu terlalu advance, kata dia gitu kan. Ini dulu nih, berarti tipsnya Denny adalah masukin 2-3 kreatif, ya. Lalu lihat 3 hari, gitu. Gimana? Ya, tipsnya yang di depan. Sama kreatif ini tuh dilihat orang tuh berapa lama kayak 50% video kah, 75% video kah gitu. Kalau misalkan semuanya di less than 25% berarti nggak menarik buat mereka gitu. Iya. Gitu. Jadi terus ganti, Dan. Saya with my team bisa kayak kalau misalkan 50% kita tambahin yang kedua nih, video kedua, video ketiga. Tapi kalau less than that gitu, kita tunggu sampai iklannya diulang let's say 2-3 kali lah dalam waktu 3 hari. Baru kita masuk ke video berikutnya gitu. Oke. Berarti punya 10 tapi jangan lempar semua, cobain 2-3 dulu. Ya, diurutin gitu. Tapi kan create terus kan kita kan. Oke, good. Mudah-mudahan yang nonton dapat tips nih ya, tips praktis untuk bikin iklan, punya kreatif, tapi basically ya itu ya, masukinnya 3 dulu, lihat 3 hari, ganti yang jelek, 2, 3, gitu ya, Den ya. 2-3. Oke, luar biasa. Itu tips bikin iklan begitu deh pokoknya. Budgetnya kan nggak harus gede-gede dulu kan, mungkin di sini ada orang yang mau mulai kan takut, Dan, denger tadi miliar gitu kaget ya. Paling ya budgetnya berapa kalau mau mulai? Paling 150.000 per adset gitu. Per hari? Per adset per hari ya? Oke. 150.000 minimal gitu. Sampai ya, atau per campaign? Gitu. Per campaign boleh nggak 150 begitu? Nggak bisa. Ya kalau satu campaign, satu adset bisa. Iya. Jadi usahakan jangan terlalu tipis lah ya ngetesnya ya. Iya, karena nanti juga gini, kalau nggak mau bayar pakai duit, bayar pakai waktu. Iya. Kalau 50 gimana tuh? Data 1 hari ya data 3 hari gitu. Lu mau bawa waktu, bawa duit, serah. Iya. Terus, Dan, ada bicara mengenai kalau misalnya di dunianya Instagram, Facebook adalah, learning mode dulu. Harus minimal 50, katanya begitu kan? Katanya, gitu kan? Nah, itu gimana? Kalau Denny, harus belajar. Sama-sama. Kalau dia bilang, saya punya budget, aduh coach, saya udah coba masukin budget, tapi learningnya nggak pernah sampai 50 leads-nya. Gimana ya? Kalau gitu mesti dianalisa teknis tuh, nggak bisa ngomong kayak begini tuh. Mesti lihat iklannya, mesti lihat pixelnya, mesti lihat mungkin kata-katanya salah atau gitu. Banyak jadinya kalau kayak gitu sih. Semuanya dilihat lah pokoknya. Berarti ada yang salah lah sama kontennya gitu kan? Gini aja. Ini kan sekalian ada yang nanya contoh iklan video nih. Gampang. Masuk ke Facebook Ads Library. Google aja. Iya. Tapi habis itu harus masukinnya nama usernya ya, Dan ya? Nama advertisernya. Kompetitor punya video. Iya. Kita harus tahu nama kompetitornya atau nama usernya, kita ketik kelihatan. Itu kenal tips market keren banget. Kalau nggak beli produk beli produk kompetitor di mana? Masuk. Iya. Siap. Nah, dari tadi kita baru ngomong yang kedua ya, Den. Dari 4 katanya. Tips bagaimana pemilik bisnis bisa menguasai internet pakai digital marketing strategi. Gitu kan pertanyaannya? Baru 2. Yang pertama tadi adalah apa, Den? Know your market. Know your market luar dalam. Yang kedua adalah traffic strategi. Ya, traffic is everything. Iya, ada traffic nggak bisa gitu aja. Iya. Lanjut, Den. Yang ketiga strateginya apa? Strateginya adalah funnel. Jadi funnel itu adalah sebuah proses orang dari ngelihat produk, dari aware sampai dia jadi pengen. Jadi konten apa saja yang perlu kita susun sehingga orang lihat, tonton, dengar, baca semuanya, yang akhirnya membuat dia itu jadi pengen. Ya, susunan ini yang disebut dengan funnel. Iya. Gitu. Iya. Nah, di mana funnel yang paling efektif? Nah, Denny, pertanyaan mereka. Macam-macam. Jadi funnel itu macam-macam. Bisa saja landing page ya, halaman gitu ya. Habis itu ada halaman berikutnya gitu kan. Bisa saja pakai email pertama, email kedua. Bisa saja pakai video kayak yang saya lakukan tadi. Video kalau nonton dia di atas 50%, saya kasih video kedua. Nonton sampai 50%, saya kasih video ketiga. Nah, ada strategi-strategi kayak gitu. Jadi funnel itu fluid ya, fleksibel gitu. Orang sukanya apa? Nah, makanya kita cek lagi nih. Kita pakai video, kita pakai website, kita pakai artikel, kita pakai email, semuanya kita pakai. Yang penting funnel. In general, Dan, kalau misalnya pertama adalah tentang apa? Tentang lead creation, lead generation dulu. Terus abis itu kemudian prospecting lah pertama, prospecting kan. Lalu kemudian yang kedua adalah retargeting, ya.
apakah masuk akal kalau terus ada retargeting 2, retargeting 3, dan sebagainya gitu? Pasti. Itu ya? Pasti. Panjang ke belakang nggak masalah ya, Dan? Nggak masalah. Bisa sampai maybe kayak 7 video gitu. Gak ada masalah. Itu harus atau malah Denny bilang jangan, justru 2 aja funnelingnya. Atau harus panjang ke belakang? Marketnya butuh panjang atau enggak? Nah, saya pernah jualan BH. Marketnya ya cuman sekali sama retargeting. Udah. Gitu doang. Karena BH kan nggak perlu dijelasin yang gimana-gimana ya. Iya. Jadi tergantung, balik lagi nomor 1 ya, Den ya? Yes. Dan harus dites. Harus dites. Kenal nggak habis itu? Gini, konten apa yang kalau dilihat atau dibaca atau ditonton atau didengar si audiens Anda, dia jadi menginginkan produk Anda? That's the question. Kalau Anda jawabnya tidak tahu, ya pasti nggak jualan. Berarti iklan Anda gagal. Ya kan? Kalau iklan Anda berhasil, kan Anda tahu, oh konten ini kalau saya kasih di depan mereka jadi pengen. Harus kenal itu. Nah, orang offline nggak kenal begituan. Orang offline tuh punya produk, dipasang, dikasih SPG, selesai. Nggak mikirin konten. Funneling gitu ya, dan sebagainya. Oke, that's very good. Dan by the way, ada beberapa yang mungkin nanya, Coach Yohanes ini siapa? Mungkin banyak yang belum kenal juga gitu. Saya kenalin singkat gitu. Saya basically founder dari Gratio Practical Business Coaching. Ya, jadi kita punya bisnis coaching, pelatihan bisnis untuk para pemilik bisnis dari yang gede banget sampai yang kecil banget, imut. Klien kita dari yang triliunan omsetnya, ownernya di coaching di Gratio loh. Berarti mereka rendah hati banget ya, humble banget gitu ya. Sampai yang imut banget gitu. Nah, di coaching supaya apa? Tujuannya cuma 2. 1, bisnis semakin profitable. 1 lagi, bisnisnya semakin autopilot. Alias, bisnis bisa jalan sendiri, pemilik bisnis bisa jalan-jalan. Nah, Dan, ini buat yang nonton, Coach Yohanes akan bagikan buku ini. Tadi di awal Coach Yohanes sudah kasih tahu kan, saya akan bagikan buku ini gratis. Syaratnya ada 3 nanti. Nanti terakhir saya kasih tahu Anda. Ini buku isinya adalah 7 strategi praktis, lengkap dan sudah terbukti berhasil bangun bisnis Anda jadi profitable dan autopilot. Ini udah jadi national bestseller, lagi ditranslate ke bahasa Inggris biar bisa masuk ke Amazon.com, Kindle, dan biar bisa berdampak makin banyak dunia lah. Ya, lagi ditranslate. Cuman susah translate-nya, Den. Karena kita pakai bahasa pasar gitu loh, pakai bahasa lapangan. Jadi hati-hati kena penyakit hard eating. Heart adalah hati, eating adalah makan hati sama karyawan. Begitu ditranslate. Ini gimana kalau sama bahasa Inggris lucunya gitu ya. Ntar saya kasih tahu gimana cara dapetin bukunya. No, balik lagi ke Denny, yuk. Berarti udah 3 ya, Den? Udah 3 strategi tips ya tadi ya? Ada yang keempat berarti kan? Bagaimana pemilik bisnis bisa menguasai digital marketing? Silakan, Den. Oke, yang terakhir adalah list building. Itu udah pasti penting banget, list building. Jadi Anda punya database customer Anda. Why ini penting? Karena Anda butuh bisa reach out mereka, bisa relationship dibangun di list building gitu. Jadi kalau ada produk baru, Anda bisa broadcast mereka. Kalau misalkan ada tips atau edukasi cara pakai produk Anda, bisa di broadcast ke mereka gitu kan, di email sequence dan sebagainya. List building is crucial. Ada contoh teman-teman di sini ada yang download aplikasi Dana, OVO, Gojek, Grab dan yang lain-lain di handphone masing-masing. Itu semua adalah bentuk list building dari mereka. Kenapa sih nggak pakai website aja? Kenapa harus pakai aplikasi? Ngomongnya kan memudahkan, which is benar memudahkan memang. Tetapi mereka memiliki database Anda artinya, sehingga siang-siang gini tahu-tahu, sudah ini ya, push notifikasi muncul kan? Sudah order belum makanan di Grab gitu kan? Sudah donasi belum? Itu adalah cara untuk me-reach out audiensnya. Bayangin kalau misalkan kayak mereka tidak memiliki itu, kan nunggu Anda ngetik kan di website kan, tokopedia.com gitu. Lah kalau Anda lagi sibuk kan nggak ingat untuk buka website. Nah, dengan cara kayak begini, maka mereka bisa reach out Anda, ada produk baru, kiriman Anda sudah ini, dan sebagainya. Jadi, penting banget untuk me-reach out itu. Kalau nggak dilakukan cara list building, maka Anda cuma bisa ngiklan-ngiklan doang. Habis iklan, lihat, pergi gitu. Padahal duitnya di situ. Waktu saya ngelakuin international dropshipping, itu 20-25% sales terjadi di list gitu. Jadi setiap hari saya broadcast, setiap hari gitu. So sebulan 20-25% itu dari list. Kebayang ya, itu kan duit semua gitu. Free money 25% gitu. Dan tapi maksudnya adalah nggak harus bikin app saja kan? Maksudnya list building itu boleh bukan app, misalnya email marketing, begitu kan? Ada 3 macam. Yang pertama Anda benar-benar nanya manual. Jadi kayak email lu apa gitu kan, WA-mu berapa gitu. Itu manual banget yang pertama. Apa pertanyaan kedua apa? WA, saya dengarnya BH-mu berapa, bukan ya? Bukan ya. Soalnya tadi jualan BH. Gitu kan? Soalnya jualan BH tadi. Oke. Terus yang pertama. Yang kedua, ini pakai aplikasi.
bisa pakai kayak Mailchimp, GetResponse, pakai Tribelio, pakai you know lah, third party application. Tribelio itu dari Denny, foundernya. Ini founder Tribelio ya. Yes, jadi bisa pakai itu. Yang ketiga bikin aplikasi. Kalau yang pertama nggak scalable, kita satu-satu gitu kan, mau dapat jutaan database gimana caranya, 100.000 gimana cara, nggak bisa gitu. Yang kedua, ini enak karena Anda tinggal bayar kecil, tapi habis itu bisa kumpulin. Yang ketiga, ini sebenarnya paling enak, tapi masa bisnis baru mulai udah bikin aplikasi, jualan aja nggak bisa, nyuruh orang download lagi gitu kan, jadi susah gitu. Iya So benar. pilihannya ada tiga, terserah mau diambil yang mana gitu kan. Gitu. Very good, very good. Karena laku bro, gue jualan yang laku. Kenapa BH? Tadi di awal Denny Santoso cerita salah satu bisnisnya dia bisa jualan BH. Cerita BH sedikit tadi Den, berapa modal berapa ini? Berapa investment di sosial media? Terus kemudian BH, cerita BH kemarin. Minggu, saya spending 2,3 miliar di Facebook. Miliar? Iya. Ya, dapatnya 4 miliar sih. Dapatnya 4 miliar. Seminggu 2,3 miliar, dapatnya 4 miliar. 4 miliar omset, profit. Omset masih potong-potong. Ya, potong COGS itu sekitar 800 jutaan something lah ya. Pokoknya dapatnya hampir 1 miliar, Pak ya. Iya, iya. Oh, netnya pokoknya 1 miliar. Iya, ya keren dong kalau kayak gitu. Iya kan? Keren. Awesome, keren. Dan oke, sekarang kita bungkus dulu tentang digital marketing. Sekarang kita mau balik lagi ke Denny Santoso-nya. Yang sebagai seorang Denny Santoso, sebagai punya kehidupan, punya bisnis gitu ya. Nah, pertanyaannya adalah gini. Ada dua nih pertanyaannya Denny. Yang pertama adalah buat orang-orang yang belum punya bisnis, tapi dia mau bangun bisnis, Den. Kemungkinan belum mulai-mulai nih. Belum mulai-mulai, kenapa? Karena takut. Atau karena, aduh, mau bisnis apa? Bingung, ya. Gitu. Nah, kira-kira tipsnya untuk orang-orang yang mau bangun bisnis tapi belum mulai, itu apa ya, Den? Iya, bangun aja. Gini, kalau saya ngomong ya, orang orang mau bangun bisnis. I'll find the why dulu sih. Kenapa sih lu mau bangun bisnis? Why gitu. Kenapa harus bangun bisnis sih? Nggak harus kok. Bahkan jualan biasa aja. Aku nggak sebut bisnis sih. Jualan biasa aja dapat duit kok. Kalau cuma mau cari makan aja nggak usah bangun bisnis. Jualan aja, reseller, dropship, it's all business for me. Cuma jualan. Karena jawaban utamanya kebanyakan Den adalah kenapa sih mau jadi pebisnis? Kenapa mau bangun bisnis? Saya mau duit lebih banyak, cepet kaya. Sama saya mau bebas, tidak terikat waktu saya bebas gitu kan? Itu biasanya. Buat aku sih nggak dapat sih. Buat aku nggak dapat sih. Nah, karena itu terlalu general gitu kan? Ya, this is an example. Saya udah ngejalanin Tribelio dari April 2019. Dan saya malah kerja dari bangun sampai tidur. Jadi itu full, kayak begitu mikir terus gitu ya. Kemudian saya belum ngambil duit sepeser pun. Jadi, saya nggak digaji, saya belum dapat apa-apa, kita belum ada dividen. That's Tribelio. You have to know your why. You have to know your why. Saya punya challenge untuk mengalahkan saya sendiri. Bahwa saya belum pernah bikin atau jualan atau software yang global, platform global. My goal adalah worldwide gitu. Itu belum pernah sih. Kalau jualan cuma suplemen sih udah lewat ya. Jualan suplemen pernah. Jualan kayak essential oil ini pernah gitu. Jualan training pernah. Tapi jualan global market yang software itu belum pernah gitu. Kalau jualan barang di luar negeri itu juga sudah pernah gitu kan. Jadi udah pernah gitu. So, I'm thinking apa yang belum saya achieve in my life, itu yang saya kerjain. That's why I built Tribelio gitu. Berhasil nggak berhasil, nanti urusan kerja keras plus Tuhan ya. Tapi I'll do it. Iya, benar. Itu tadi yang terakhir, yang plus Tuhan, itu basically kalau di Gratio, rumusnya Den, barji. Believe harus dikali action, harus dikali response, tapi itu kurung, itu ikhtiar, itu usaha manusia. Tapi Tuhan yang pangkatin. Pangkat G, pangkat God, barji namanya. Formula sukses ala Coach Johannes G. Pauli itu ya. Praktis banget itu. Nah, balik lagi ke Denny. Berarti kalau gitu untuk entrepreneurs adalah mulai aja. Tapi kan yang belum mulai nih. Tapi orang bilang begini, kalau buat aku tahu why-nya dulu. Iya, why-nya mesti clear dulu mau apa gitu. Kalau mau duit jangan bisnis deh. Susah di awal, pasti rontok karena duitnya nggak dapet. Bahkan kayak setahun pertama bisa boncos gitu kan. Kalau setahun boncos, enggak. Kan maunya duit tuh, nggak dapat tuh duit. Ya, itu maunya jadi entrepreneurs, tapi mentalnya belum siap jadi entrepreneurs gitu ya, Den ya? Yes. Nah, kemudian mau bisnis. Lu ngerti bisnis nggak? Gitu. Mau bikin bisnis, tahu bisnis nggak? Kalau misalkan nggak tahu ya udah, nggak bisa gitu. Bisnis itu beda sama jualan. Ya, bisnis is a system. Kemudian bisnis itu kita juga mikirin company mau diapain.
Jadi nggak ngebangun, nggak cuma jualan, tapi juga mikirin company ini mau dibuild seperti apa. What is the value of your company? Itu juga ditanyakan gitu. Company-mu value-nya di mana sih? Kalau cuma dropship, nggak ada value-nya company. Karena begitu produknya udah nggak keren, hilang tuh company, nggak ada nilainya. Bayangin Apple aja, brand Apple-nya aja udah nilainya udah kayak triliunan tuh. Just the brand Coca-Cola aja, you know, the brand itself udah triliunan gitu. Karena itu dibuild the company, brand, dan sebagainya gitu kan. Nah kalau cuma jualan, nggak ada value-nya. Anda berhenti jualan, selesai itu. Padahal kan kalau build bisnis, itu makanya sell the business gitu kan, misalnya gitu. Itu makanya, Dan, kalau di Gratio kita belajar bahwa nggak langsung jadi business owner, tapi ngelewatin 3 tangga kecil, dan 2 pertama tuh jebakan Batman. Business operator, dipikirnya entrepreneur, tapi ternyata hamsterpreneur tadi. Punya karyawan, tapi hamsterpreneur. Jadi hamster sibuk banget. Ada karyawan, tapi hard eating sendiri, makan hati sendiri gitu kan ya. Punya karyawan hard eating. Apalagi ada satu lagi karyawan yang kelihatan bagus, tapi ternyata nggak kerja. Dia face searching. Face tuh muka, searching cari muka doang gitu loh, Den. Ya kan? Nah itu, business operator, sibuk banget luar biasa. Yang kedua dia naik kelas, business manager. Dia udah mulai bangun bisnis, punya karyawannya udah mulai ada yang supervisor, ada yang manager, tapi semuanya masih dia, itu business manager. Yang kita mau adalah jadi business owner beneran. Entrepreneur sejati. Bisnisnya harus profitable dan autopilot. Bisnis jalan sendiri, pemilik bisnis bisa jalan-jalan. Gitu ya, Dan ya? Oke, sekarang pesannya Denny, seorang Denny Santoso, pesannya untuk yang sudah punya bisnis, Den. Kalau yang sudah punya bisnis, pesannya apa dari seorang Denny Santoso gitu? Ini kompleks sebenarnya. Kenapa kompleks? Karena saya menghadapi banyak banget tipe orang-orang yang memang sudah punya bisnis gitu ya. So, let's say gini. Kita sendiri mesti tahu stage kita berada di mana. Bisnis kita tuh berada di mana. Itu satu. Kedua adalah, what is the goal dari bisnis ini? Jadi bisnis itu kayak punya nyawa, punya kehidupan gitu. Goal-nya nyampe kemana? Ya, jadi itu nyampe kemana gitu. Goal-nya. Nah, sekarang, ini kalau saya nih ya. Goal-nya nyampe ke seperti itu, apakah bisa dengan resource yang ada sekarang? Gitu. Kalau nggak ada, ini tugas business owner sebenarnya kan. Bahwa Anda harus menentukan goal. Malah kadang-kadang yang terjadi adalah goal bisnis Anda harusnya bisa lebih jauh, tapi Anda as a driver nggak bisa nyetirnya. Itu juga sering atau terjadi. Bahkan nggak punya goal sama sekali. Karena terlalu sibuk di operasional, nggak punya tujuan. Sometimes bisnisnya oke, yang nggak oke tuh pemiliknya gitu. Pemiliknya aja yang nggak bisa gitu ya. You sucks ya, you sucks gitu. Itu. Nah, balik lagi. Setelah kita punya goal, resource-nya kita mumpuni nggak ke sana? Bisa nggak resource kita ini bawa ke sana? Kalau nggak bisa, di breakdown. Nah, itu pesan saya sih, di breakdown. Jadi, apa yang harus ada untuk bisa bawa ke sana? Either duit, either resources kayak tim, atau either kayak IP misalkan, you know, intellectual property, harus punya ini, itu gitu kan. Baru bisa ke sana, itu harus tahu, harus clear di mata si user, si owner. Jadi kalau owner ownernya ditanya, ini teman-teman kan punya bisnis ya. What's your growth engine di company-mu? Mungkin banyak nggak bisa jawab nih. Growth engine itu maksud gini, hal ini, itu kalau ditekan, itu saya naik jet gitu. Tombol itu tombol apa di company-mu? Dan bentuk nyatanya itu berarti apa, Den? Growth button itu contoh nyatanya apa misalnya? Maksudnya strategi yang praktis, unit bisnis yang keren gitu. Strategi itu konsep. It's not strategi. Jadi lebih ke yang praktikal, yang benar-benar praktikal. Misalnya gini, saya punya, misalkan di contoh aja ya, saya punya jaringan distribusi nih. Misalkan saya masuk di toko A, toko B, toko C gitu kan. Atau masuk ke warung-warung lah, warung-warung sebelah rumah, A, B, C, D gitu kan. Nah, omset saya naik setelah saya punya 10 warung gitu. Bukan punya, maksudnya masuk ke 10 warung gitu. So, berarti your growth engine adalah, kalau Anda bisa naikin 10 kali lipat jumlah warung, maka omset Anda naik 10 kali lipat. Anda tahu di sini clear, ya kan? Nah, sekarang, apa yang harus Anda lakukan untuk akuisisi 10 warung tadi, supaya jadi 100 warung? Jadi harus clear. Paham. Bukan cuma di jalan semuanya aja, 10 nangkep, warung menghasilkan segini. Bukan itu, tapi apa growth button-nya tadi? Sehingga kita bisa punya planning, sekarang saya sudah punya 10 nih, saya pengen jadi 100 warung, gimana caranya? Bisa pakai partnership, bisa pakai investor, bisa pakai canvassing, macam-macam. Kalau strategi macam-macam. Contoh kemarin kalau nggak salah Fore ini ya, kopi Fore ya, Fore Coffee ya kalau nggak salah. Dia baru diinvest, terus dia partneran sama Eri kayak Airbnb gitu, Eri gitu. Jadi setiap ada Eri dipasangin Fore Coffee gitu. Jadi suddenly Fore Coffee punya distribusi yang seluas itu gitu, nggak satu-satu lagi. Tapi kan harus ngerti gitu.
Iya. Ya kan? Atau misalkan Very punya good. reseller Okay. gitu kan, ini ada yang online shop gitu, punya resellermu ada berapa? 10 gitu. Gimana bikin itu jadi 100 reseller gitu. Gimana dari 100 bikin jadi 1000? Oke. Jadi tipsnya Denny Santoso tipsnya adalah tentuin goalnya dulu, tujuannya. Habis itu kita sebagai kapten kapal mesti cari cara gimana supaya semakin cepat sampai ke situ, gitu kan ya? Iya. Begitu. Jadi ya, growth engine-nya ya. Ya, as a business owner, sebenarnya kalau saya bukan jalan-jalan, bukan autopilot kayak gitu, tapi kita itu kayak main, kita orchestrating gitu. Iya. Bukan kita yang melakukan operational, tapi kita orchestrating. Ya, jadi resource mana? Saya harus deal sama siapa? Saya harus bikin akuisisi di mana gitu. Itu kerjaan dari business owner. Iya. Very strategic harusnya gitu ya. Iya, networking dan sebagainya gitu kan. Cari teman sebanyak mungkin. Iya. Bikin partnership gitu. That's a business owner. Nah, harus ditanya. Berarti kalau ditanya harus bisa jawab. What is your growth engine? What is your strategy ke depannya tuh? Lu mau ngapain sih? Kalau dijawab go with the flow, you are not business owner. Lu nggak ngerti business owner itu apa. Iya. Hati-hati kita jadi hamsterpreneur, bukan entrepreneurs. Muter sibuk, tiap hari sibuk, habis pagi, habis malam, weekend masih harus kerja. Tapi kita di situ aja gitu ya, Dan ya. Oke, siap. Makanya kita harus jadi entrepreneur sejati. Bangun bisnis kita jadi profitable and autopilot lah gitu. Ya, itu asik tuh bisa jalan-jalan ya. Tapi kalau untuk bisa mencapai profitable-nya, growth engine-nya harus tahu. Itu yang tadi tipsnya dari Denny Santoso. Nah, balik ke seorang Denny Santoso, berarti Dan, kita doain nih, pasti Denny panjang umur ya, terus mencapai apa yang Denny pengen capai, sehat terus gitu ya. Nah, suatu saat nanti seorang Denny Santoso akan berumur 80 tahun. Ya, kalau Tuhan izinin panjang umur terus lebih bahkan. Gitu. Nah, kita bertanya nih, coba bayangin dulu, Denny Santoso umur 80 tahun. Nggak tahu masih IG live nggak? Mungkin waktu itu IG atau apa udah nggak ada atau gimana, kita nggak tahu ya. VR, kita udah VR. VR, ada mimpinya. Ya, kita udah VR ketemu langsung seminar online-nya live gitu ya. Oh, VR, virtual reality. Iya, benar. Ke depan pasti akan VR. Saya percaya itu. Nah, Denny Santoso umur 80 tahun. Udah ngelewatin hidup sampai 80 tahun. Udah ngelewatin digital marketing, terus naik Trabelio-nya, kita doain sukses segala macam gitu kan ya. Boom, umur 80 tahun ceritanya. Nah, pertanyaannya adalah, seorang Denny Santoso yang umur 80 tahun mau kasih petuah apa sama orang yang lagi dengerin saat itu? Iya, kalau masih muda banget, dua skill yang harus dikuasai sih kalau buat saya sih. Satu, skill jualan, make money hanya dari jualan, ya sales and marketing. Kedua adalah setelah jualan, skill sebentar, Den. Yang pertama, Den, apa, Den? Yang pertama, Den, ulangi. Skill jualan, marketing and sales. Skill jualan. Harus punya skill bisa jago jualan gitu, Den. Yes. Kalau teman-teman walaupun banyak orang bilang foto di nggak bisa, itu bukan jualan, itu uploading, not selling. Oh. Jualan, itu jualan ya, bukan uploading ya. Jadi buat orang-orang yang lagi nonton yang bilang malu jualan atau nggak bisa jualan, berarti itu salah itu ya. Itu yang gambar chicken lagi tadi ya, nanti ya. Harusnya gitu ya, Den. Oke. Benar ya, Den. Skill make money itu crucial. Ya kalau nggak make money selesai gitu aja kan. Lu butuh duit, gitu. Cari duit. Karena lu butuh duit, semua orang butuh duit. Jadi harus ada skill cari duit. Gitu aja, sesimpel itu. Kalau sekarang masih struggling, nggak bisa jualan, ya udah skillnya cuma itu aja. Jadi banyak IG live kayak begini, keren-keren. Please jangan ditonton semua. Anda butuhnya apa, tonton yang Anda butuh. Anda butuh jualan, tonton yang jualan aja. Cara jualan, cara closing, cara prospecting. Itu. Yang lain-lain nggak penting. Fokus. Gitu. Meskipun bagus. Fokus. Ya. Kedua, apalagi kalau misalnya melintir sampai kepoin IG orang lain nggak penting gitu ya. Itu udah waste time nanti akhirnya gitu ya. Oke. Yang kedua, Den. Yang kedua adalah duit, skill manage duit. Ya kan, skill manage duit, mau diinvest kemana, mau di spending kemana gitu. Itu skill kedua. Jadi cari itu, duit, umur. Nah, itu ya, seorang Denny umur 80 tahun akan bilang, pokoknya lu bisa cari duit ya, bisa jualan cari duit, sama satu lagi bisa manage duit, itu ya. Wow, keren sih. Keren. Thank you so much, Dan. Ini by the way banyak yang mau nunggu nih untuk dapetin ini, boleh saya jelasin ya, Dan ya? Saya jelasin ini. Nah, ini kalau Anda mau bukunya, sekali lagi ini buku Business is Fun. Puji Tuhan, ini national bestseller, lagi ditranslate bahasa Inggris biar makin bisa berdampak ke seluruh dunia di Amazon Kindle dan sebagainya. Ini bukunya adalah isinya 7 strategi praktis yang sudah terbukti berhasil
bikin bisnis apapun jadi semakin profitable, semakin menguntungkan, dan semakin autopilot alias bisa berjalan sendiri tanpa harus selalu ada Anda di dalamnya. Nah, cara dapetin buku ini Cara dapetin buku ini ada tiga langkah. Yang pertama adalah follow Instagramnya Coach Yohanes G. Pauli dan Denny Santoso. Yang pertama ya, follow Yohanes G. Pauli dan Denny Santoso. Oke. Yang kedua adalah habis itu Anda DM, direct message ke Instagramnya Yohanes G. Pauli. Jangan ke Denny Santoso, nanti nggak dikirim bukunya. Jadi DM-nya ke Yohanes G. Pauli, isi DM-nya cuma 4, yaitu saya namanya Coach Yohanes G. Pauli, singkatnya Coach YGP atau Coach YGP. Jadi yang pertama isinya adalah Coach YGP Denny Santoso, supaya nanti tim saya tahu ini dari acara apa. Yang kedua, nama lengkap Anda, nomor WhatsApp Anda, dan email Anda. Udah itu aja. Jadi yang kedua adalah DM, isinya Coach YGP Denny Santoso, nama lengkap Anda, email Anda, WhatsApp Anda. Dan yang langkah ketiga adalah tunggu nanti banyak DM-DM yang masuk. Tim saya akan lihat DM-DM Anda. Kalau Anda beruntung, maka akan dapat DM balasan dari tim saya, berarti Anda pemenangnya, dan Anda akan langsung dikirimin ke alamat Anda buku ini langsung. Begitu, ya, oke? Siap. So, itu 3 langkahnya, nanti habis ini Anda silakan. Dan mungkin ada kata-kata terakhir penutup untuk di IG Live kita kali ini, untuk siapapun yang lagi nonton, dari seorang Denny. So, satu hal yang pasti adalah Anda di sini semua kita berusaha mencari peluang gitu kan. Kita mau melihat peluang-peluang baru. Tapi kalau pikiran Anda tidak terbuka kepada opini orang lain, bagaimana Anda bisa melihat peluang yang baru kalau Anda selalu fix dengan peluang yang sedang Anda pegangin sendiri saat ini? So, open your mindset, open your eyes supaya Anda bisa melihat banyak peluang baru. I think itu sih dari saya sih. Kalau kita terbiasa cuma ini yang paling benar, ini yang paling benar. Terus peluang datang, ya itu salah. Ya, that's why your life kayak begitu. Gitu. Your mindset, your life. Iya. The way you look at things determines your life, gitu ya. What you believe, ya you get what you believe. Wow, keren banget. Keren banget masukannya, Denny. Luar biasa banget ya. Denny, kayaknya 1 jam ini sangat-sangat bermanfaat banget. Luar biasa, kita bahas dari pembelajaran kehidupan sebelumnya Denny Santoso, lalu dagingnya benar-benar ngomongin ada 4 langkah tadi, ya kan, gimana caranya bisa digital marketing strategi yang benar, dan terakhir kita ngomongin tentang bisnis, dan terakhir lagi tadi nasihat-nasihatnya seorang Denny Santoso yang umur 80 tahun tuh keren banget sih, keren banget. Jadi ya harus tahu cara cari uang dan tahu cara manage uangnya, gitu ya Den ya, ujungnya begitu. Tapi ngomong begitu basic skill. Tapi ngomong begitu bukan berarti Denny atau Coach Yohanes ngomongnya duit terus, bukan gitu kan, bukan mata duit terus. Iya. Intinya adalah kita harus punya kehidupan yang benar-benar ya kita syukuri, kita bahagia, dan it's not only about duit tadi gitu kan, time, energy, and money gitu ya. Time, energy, and money. Yang paling mahal tuh time. Energi nomor 2, money itu paling murah. Dunia berputar karena 3 bahan bakar ini menurut Coach Yohanes G. Pauli gitu ya. Jadi ingat baik-baik. Time itu paling mahal. You can always make more money, but you can never make more time. Jadi use your money supaya get your time. Time ini ya your life, gitu kan ya. Jadi itu, makanya di Gratio kita bantuin para pemilik bisnis supaya semakin profitable dan semakin autopilot tadi. Denny, thank you so much. Really appreciate. Sangat padat. 1 jamnya sangat padat banget. Dan banyak yang bisa kita pelajari. Ya, thank you so much. Dan sampai ketemu lagi, Denny. Thank you. Sukses untuk Pribelio-nya. Dan have a grateful life. Thank you. Thank you, Denny. Bye-bye.